Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita masih dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan mengenal nama Tuhan. Bagi saudara juga yang mungkin hadir lewat live IG, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Sebentar kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Puji syukur Tuhan, kami serahkan kepadamu berkat-Mu, lawatan-Mu yang telah memberkati kami Tuhan. Pada malam kami semua beristirahat Tuhan, sehingga pada hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, biarkanlah kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Setiap berkat-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Angkat pujian penyembahan kita seperti dosa yang haus. Yang tersembunyi
Tuhan, jamah hati kami. Kita angkat pujian ini dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Sayang aliran sukaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda besar menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Juru isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Kami rasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau tahu apa isi hati kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan, hidup kudus di hadapan kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kiranya namamu dimuliakan Tuhan. Berarti setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau jamah hati kami Tuhan. Terima kasih. Puji syukur ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Isi berkat-Mu, lawatan-Mu memberkati kami Tuhan. Seberapapun yang kami hadir pada hari ini Tuhan, kami yakin kami datang ke sini dengan tulus Tuhan, untuk menyerahkan hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian yang kami panjatkan bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Seberapapun yang kita hadir pada hari ini, saya yakin kita semua ada sukacita. Amin. Yang diberkati Tuhan, tolong lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kita angkat lagu pujian. Kecaplah dan lihatlah. Oh
duduk. Saya yakin ada sukacita dalam kita semua yang pada hari ini, amin. Amin. Ini saatnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Satu-satunya yang andalkan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat pujian ini dari awal lagi, disuruh-suruh lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Aku percaya hanya Engkau Allah yang merawat kami. Besar Tuhan, Selalu ajaib, bersama Aku yang heran. cintamu besar Tuhan. Lalu besar Tuhan, lalu mengalami dalam panjang hidupku, sepanjang hari-hariku. Jangan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hari, sepanjang minggu ini, sepanjang kita hidup, di mana kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Kiranya Bapak Ibu, dari firman yang akan kita dengar, Bapak Ibu sekalian bisa menyerahkan hati dengan tulus, agar firman Tuhan yang didengar bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita simpan dalam hati, tapi bisa berbuah, berakal, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya Tuhan selalu menyertai. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tinggalkan dulu persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, biar kita benar-benar fokus pada hari ini hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan sanggup memberi jalan keluar kepada kita semua atas setiap masalah kita. Kita harus yakin kalau berkat Tuhan, mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang heran. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada pada hari ini, yang di tempat ini ataupun yang lewat IG, kita seminggu ini, hari-hari ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Mari kita semua mohon ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan, agar kita menjadi manusia yang benar-benar layak di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa diri sendiri Tuhan, kami yakin Engkau tidak melihat jumlah yang ada pada pagi hari ini, tapi Engkau melihat hati Tuhan. Di mana ada hati umat yang tulus untuk menyembah-Mu, kami yakin
Engkau hadir di situ Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kau ubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Amin. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan, Raja, penguasa tunggal dalam hidup kami. Hanya kepadamu saja Tuhan kami beribadah, kami bersekutu, kami mencari wajah Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kami rasakan aman, kami rasakan ketenangan, kami rasakan kelepasan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Hari ini Bapa, kembali kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat pewahyuan dari tempat yang maha tinggi. Sebab kami tahu jika Engkau hadir, maka semua hal yang dahsyat dan ajaib Engkau akan nyatakan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Engkau yang bekerja membebat hati kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami makin menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk beribadah. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, terus Engkau sembunyikan di bawah belakang salib-Mu saja. Biar Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan dan disanjung. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, buat hari ini saya rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan hadirat Tuhan itu sungguh amat dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini dengan tema berbuah bagi Tuhan. Ya, berbuah bagi Tuhan. Mari kita langsung membaca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat.
Kisah Para Rasul pasal yang keempat, 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Mohon maaf ya. Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Kembali saya akan baca dari ayat 4, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12, kita membaca bergantian. Oke, ya sudah dapat ya ayatnya. Judul perikopnya adalah Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kaum guru-guru Sergius. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena dia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus menseru Paulus dan meminta Roh Kudus menatap dia. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diikuti kabut yang gelap. Dan sambil berlama-lama dia harus orang-orang untuk mengikutinya. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya dalam kehidupan rohani kita menginginkan kita berbuah-buah bagi Tuhan. Ya, karena sebagaimana perumpamaan yang Yesus sampaikan pada waktu dia menanam, cerita tentang menanam sebuah tanaman, kemudian ternyata tanaman itu tidak menghasilkan buah. Tuhan masih memberi kesempatan untuk tanaman itu menghasilkan buah, walaupun sudah 3 tahun tidak berbuah, diberi waktu 1 tahun lagi. Ya, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan, kesabaran Tuhan, keinginan Tuhan bagi setiap kita untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 atau ayat 16 berkata bahwa bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan akulah yang telah menetapkan kamu untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu lebat dan tetap di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya, supaya kita senantiasa menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita sudah baca tadi, kita melihat bagaimana kehidupan Paulus yang pada waktu itu masih baru bertobat. Ya, dia masih menjalani sebuah kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Suatu kali dia diutus oleh Roh Kudus. Tuhan berkata, khususkanlah Saulus dan Barnabas untuk suatu tugas khusus yang aku akan berikan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan mengutus Saulus dan Barnabas untuk pelayanan misi. Dan itulah pelayanan pertama dari Rasul Paulus, misi ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah di mana Injil boleh diberitakan. Dari Yerusalem mereka pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk menghasilkan buah-buah dalam pelayanannya.
Nah, kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Memang firman Tuhan saya tahu bukan perkara yang kebetulan. Tuhan mau supaya setiap kita melayani untuk ambil bagian dalam pelayanan misi. Karena misi adalah hati Tuhan, ya. Waktu kita punya hati untuk jiwa-jiwa, supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka boleh bertumbuh, sebagaimana kita juga sudah mengalami pertumbuhan secara rohani, maka saya percaya waktu Tuhan menaruh hati Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita juga akan punya belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat, kepada orang-orang yang terhilang, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal, sebagaimana kita juga sudah mendapat kasih karunia itu daripada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan yang kita baca tadi, Saulus dan Barnabas menjadi pemberita Injil, dan mereka mulai merintis gereja di berbagai tempat. Dan dalam nats ini diceritakan bagaimana mereka melayani Tuhan hingga ke sebuah pulau yang bernama Siprus, ya. Sebuah pulau yang kecil. Kalau kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi, pertama Tuhan mengutus mereka untuk pergi ke mereka masuk ke daerah yang namanya Seleukia. Kemudian dari Seleukia mereka sampai kemana? Firman Tuhan, setelah mereka pergi ke Seleukia, mereka berlayar ke Pulau Siprus. Pulau Siprus ini adalah pulau perdagangan pada masa itu. Jadi ada begitu banyak orang-orang masuk ke pulau itu, dan tentunya ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang pendatang, ya, doktrin-doktrin pengajaran yang baru. Dan Tuhan mengutus mereka pertama kali masuk ke sebuah pulau yang bernama Pulau Siprus. Dan Pulau Siprus ini juga kita tahu bahwa tempat ini merupakan tempat di mana pemerintahan daripada kerajaan Romawi berada, ya. Dan dewa atau dewi yang dipuja di pulau ini adalah Dewi Venus, atau dewi yang ya, Dewi Cinta gitu, ya, Dewi Cinta. Nah, melalui pelayanan ini Saulus dan Barnabas pergi ke pulau itu. Dan tentunya bukan perkara kebetulan juga, ternyata Barnabas adalah orang yang berasal dari pulau tersebut, dari Siprus. Jadi kita lihat bahwa cara-cara Tuhan untuk memimpin kita, membawa kita ke sebuah pelayanan ini kadang-kadang gak ada yang kebetulan. Bagi manusia seakan-akan ini kebetulan. Mungkin orang bilang, oh mentang-mentang Barnabas ini berasal dari Siprus, maka dia harus pergi ke Pulau Siprus. Bukan seperti itu. Tapi di balik itu semua Tuhan bekerja. Amin. Tuhan memakai, karena yang melakukannya adalah Roh Kudus. Jadi setiap pelayanan yang kita mau bangun harus ada tuntunan Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan sebuah pelayanan tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan dikatakan Roh Kudus yang mengutus mereka. Ini merupakan dasar sebuah prinsip dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita tahu dimanapun Tuhan akan menempatkan kita nanti, Roh Kudus yang akan menggerakkan kita. Tentunya sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat, sesuai dengan passion, sesuai dengan panggilan yang Tuhan taruh dalam hati setiap kita, supaya kita sungguh-sungguh melayani pelayanan, melayani pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan, dan kita akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, nanti kita lihat ada sebuah prinsip yang akan kita pelajari dan kita terapkan dari nats ini tentang bagaimana merintis komsel, ya, atau gereja. Saya percaya bahwa, saya berharap di tahun ini kita akan banyak membuat komsel-komsel, bahkan kalau Tuhan izinkan dan Tuhan berkenan, kita bisa membangun sebuah gereja perintisan, ya. Kita rindu supaya semakin banyak orang-orang yang di Jawa, karena ada yang jemaat, saya dengar ada yang di Tangerang, ya. Siapa tahu bisa ada gereja di sana, ya, gereja sebagai perintisan atau sebagai pos PI, untuk bisa jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan di sana boleh beribadah. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan mampu memakai setiap kita sesuai dengan panggilan
untuk bisa terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, yang pertama yang kita lihat, ada sebuah prinsip apa yang kita bisa pelajari melalui nats ini dalam merintis sebuah komsel atau merintis sebuah gereja. Yang pertama adalah mencari orang dengan latar belakang yang sama. Ya, kita baca dulu ayatnya dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lihat, yang pertama, ada sebuah prinsip dalam kita membangun pekerjaan Tuhan di satu wilayah atau satu tempat, yaitu mencari orang dengan latar belakang yang sama. Kalau kita lihat tadi contohnya Barnabas, dia ini berasal dari Siprus, ya, berarti dia tahu latar belakang wilayah orang-orang di kota tersebut karena dia berasal dari Siprus. Saya percaya kebanyakan Tuhan panggil orang-orang ini dalam melayani pekerjaan Tuhan minimal gak jauh dari latar belakangnya. Ya, jadi waktu dia punya latar belakang mungkin kehidupan lamanya yang penuh dengan dosa, dia jatuh dengan misalnya jatuh narkoba, maka dia punya passion, dia punya semangat, dia punya gairah untuk menjangkau orang-orang yang terkena narkoba. Karena dia rasakan bagaimana dulu dia terikat dengan kecanduan narkoba, dan dia rindu supaya orang-orang terikat dengan narkoba itu bisa dilepaskan sebagaimana Tuhan sudah melepaskan hidupnya dari keterikatan tersebut. Nah, jadi latar belakang yang sama ini kadang-kadang membuat orang terpanggil untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk membuat banyak orang yang mengalami nasib yang sama sebagaimana dia dahulu boleh dimenangkan bagi Kristus. Ada juga latar belakang dari pengusaha, ya. Makanya ada sebuah wadah yang bernama Full Gospel. Dia lihat bahwa banyak pengusaha-pengusaha yang hidupnya belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka berhasil, mereka sukses ini karena Tuhan. Waktu mereka drop, waktu mereka mengalami kebangkrutan, kejatuhan, mereka baru menyadari bahwa bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kecerdasan mereka, bukan karena apa yang mereka miliki, tapi semuanya itu karena Tuhan. Nah, jadi melalui latar belakang yang ada dalam hidup kita, Tuhan senantiasa panggil kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Ada juga mungkin latar belakang bicara soal asal atau suku, ya. Ada kerinduan karena dia melihat bahwa sukunya ini atau wilayah di mana dia berasal terikat dengan penyembahan berhala, terikat dengan okultisme. Dan setelah dia dilawat Tuhan, dia pergi ke misalnya ke satu tempat di mana di tempat dia bekerja, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia mau kembali ke daerah asalnya untuk supaya daerah asalnya ini dimenangkan bagi Kristus. Makanya anak-anak seminari, ya, mereka yang diutus dari daerah-daerah untuk belajar di sekolah teologi di Jakarta, setelah belajar, setelah diperlengkapi, seharusnya balik lagi ke daerah, ya. Tapi kadang-kala anak-anak seminari lebih suka tempat-tempat yang enak dan nyaman. Sudah enak di Jakarta, akhirnya nggak balik lagi ke daerah. Padahal ada begitu banyak ladang-ladang yang luas, yang sudah menguning, tapi pekerja kurang. Karena pekerja lebih enak cari di tempat yang basah, di tempat yang enak, di tempat yang nyaman. Mari kita punya hati Tuhan untuk melihat ladang, melihat peluang, melihat kesempatan bahwa tempat ini harus dimenangkan bagi Kristus. Dan itulah menjadi kerinduan setiap kita. Dan hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari orang dengan latar belakang yang sama. Nah, kemudian yang kita lihat tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, biasanya apa yang dikunjungi oleh Saulus dan Barnabas itu adalah rumah-rumah ibadat orang Yahudi ketika mereka berkunjung ke suatu daerah tertentu. Karena biasanya selalu diberi kesempatan bagi mereka untuk berbicara jika ada tamu yang datang. Jadi ada sebuah cara yang dipakai, strategi yang dipakai oleh rasul-rasul pada zaman itu
Mereka itu kadang-kadang waktu mereka pergi ke satu daerah, mereka karena mereka berasal dari orang-orang Yahudi, ada sebuah sinagog-sinagog di daerah-daerah tersebut di mana orang-orang tamu yang baru datang itu diberi kesempatan untuk berbicara. Dan kesempatan untuk berbicara ini dipakai oleh Rasul Saulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin udah lama di kota misalnya, terus masuk misalnya kembali ke kampung halaman misalnya atau ke daerah, kadang-kadang kan disuruh ayo ketemu sama keluarga, ketemu sama saudara-saudara, ayo cerita, ayo bicara. Nah itu biasanya kesempatan bagi setiap kita juga untuk menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang Injil, memberitakan Injil, menceritakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup kita, supaya mereka yang lemah, supaya mereka yang berbeban berat boleh dipulihkan, dikuatkan, bahkan mereka yang sakit boleh disembuhkan. Ya, jadi di sini latar belakang Yahudi yang sama yang mereka miliki ini mereka pakai untuk memberitakan Injil. Jadi ada strategi-strategi. Saya percaya kalau kita melakukan prinsip-prinsip ini, kita menjangkau mulai dengan latar belakang yang sama. Gak usah jauh-jauh. Ya, kita kan seringkali bingung menjangkau orang yang belum selamat gimana ya Pak? Ya, mulai dari latar belakang kita. Amin. Dalam hal ini tadi misalnya berasal dari suku yang sama. Terus yang kedua berarti dari keluarga, dari saudara-saudara. Itu lebih mudah untuk kita memberitakan ini. Jangan jauh-jauh, jangan mau pergi ke Papua, ya. Jauh-jauh sekali untuk menjangkau orang Papua kalau memang tidak mengerti soal budaya di sana, itu berbahaya. Nanti takutnya pulang tinggal nama, gitu. Atau misalnya pergi sendiri tunggal pulang berdua, gitu, ya. Karena tidak tahu mengenai budaya setempat. Nah ini terjerat dengan tipu daya, tipu muslihat iblis. Jadi di sini kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rasul Saulus dan Barnabas sehingga mereka dapat berbicara tentang Injil, dan Injil diberitakan kepada sesama orang Yahudi. Jadi mari kita lihat latar belakang kita lihat peluang. Wah, ini ada orang-orang yang sama dengan latar belakang saya. Saya mulai deh beritain Injil. Saya mulai jangkau mereka. Saya mulai membuat mereka mengenal Yesus. Dan maka hidupnya akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bergaul dengan semua kalangan. Ya, jangan cuma pikiran yang sempit. Jangan punya pikiran yang sempit hanya bilang, oh saya punya kalangan saya ini cuman kalangan miskin, jadi saya nggak bisa nih menjangkau ke atas karena agak berat, ya kan. Biasanya yang orang kalangan atas lebih mudah untuk menjangkau yang miskin, tapi yang miskin mungkin merasa dirinya nggak mampu, nggak kuat. Padahal kalau kita tahu bahwa kita ini adalah utusan Kristus, kita adalah utusan dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita bisa mampu menerobos semua kalangan. Amin. Kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas ini bukan orang dari pemerintahan, tapi mereka bisa menjangkau kalangan-kalangan atas karena Roh Kudus yang hidup dalam mereka. Kita juga tahu bagaimana Petrus, ya. Petrus ini adalah seorang nelayan, tapi waktu diperhadapkan dengan ahli-ahli agama, majelis-majelis, ya, bahkan pemerintahan, mereka bisa berbicara dengan penuh keberanian, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sampai orang-orang kagum. Karena ternyata kalau dilihat dari latar belakangnya, ternyata hanya seorang nelayan biasa. Ini hal yang dahsyat. Nah, mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, ia adalah kawan gubernur pulau itu. Siapa yang dimaksud dengan kawan gubernur pulau itu? Tentu namanya adalah Bar-Yesus atau Elimas, ya, dalam bahasa Yunani. Nah, kawan daripada gubernur pulau itu yang bernama Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas, ya. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Dikatakan bahwa Sergius Paulus
seorang gubernur di Pafos, karena diceritakan bahwa Rasul Saulus dan Barnabas ini pergi di Pulau Siprus, mereka berjalan sampai ke Salamis, lalu tiba di Pafos. Pafos ini adalah ibu kota dari Siprus, Pulau Siprus, dan gubernurnya adalah Sergius Paulus. Nah, Sergius Paulus ini adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini berarti orang yang penuh pertimbangan. Dia orang yang bijaksana. Dia orang yang memiliki hikmat, sehingga dia tahu bahwa waktu dia memanggil Saulus dan Barnabas untuk mendengarkan pengajaran mereka, dia tahu bahwa yang dia panggil ini tidak akan membahayakan dirinya sebagai pejabat pemerintah. Betul nggak? Kalau dia cerdas, dia tahu itu Paulus dan Saulus ini, Saulus dan Barnabas ini bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang penting. Buat apa dipanggil? Untuk dengar ajarannya. Dia bisa suruh aja orang anak buahnya untuk ceritain apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi kenapa dia berani panggil? Sebagai orang yang cerdas, tentu dia sudah mempertimbangkan bahwa orang ini tidak akan membahayakan. Ajaran yang akan disampaikan tidak akan pernah membahayakan. Dia pengen belajar lebih jauh lagi akan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa setiap kita jangan pernah membatasi diri. Amin. Tuhan bisa pakai kita di semua kalangan. Kalau ada sebuah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk memberitakan Injil, jangan kita pikir, wah, siapa saya? Masa sih Tuhan beri kesempatan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan yang besar ini di tempat yang seperti itu, sedangkan pengalaman saya nggak punya pengalaman. Ya, rata-rata kalau kita melayani di satu tempat yang baru, kita tentunya belum punya pengalaman di tempat itu ya. Tapi kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, maka kita tahu bahwa kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Ada banyak contoh dari kehidupan saya juga orangnya seringkali nggak pede, nggak percaya diri, karena nggak mungkin Tuhan percayakan saya untuk sebuah pelayanan yang lebih besar lagi. Karena latar belakang saya tahu dahulu ya, tapi itu semua masa lalu. Tuhan, saya berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang kaya, miskin. Nah, ini seringkali menyebabkan kita tidak percaya diri, ya. Tapi di dalam Kristus kita mengalami perubahan hidup, maka kita akan berani, sekalipun kalangan yang akan kita jangkau lebih di atas kita daripada diri kita sendiri. Ya, jadi kita jangan membatasi diri kita untuk memberitakan Injil, untuk dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita baca bahwa Saulus dan Barnabas menjalin hubungan dengan semua kalangan, termasuk dalam hal ini dengan Gubernur Sergius Paulus. Nah, siapa saja yang membutuhkan berita Injil, mereka layani meskipun ada tantangan dan hambatan. Ya, jadi di sini saya percaya bahwa waktu mereka memberitakan Injil di Siprus, dari Seleukia sampai ke Salamis, mereka mungkin belum ketemu orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tapi tahu-tahu tiba-tiba mereka mendengar bahwa gubernur dari dari Sergius Paulus ini, yaitu dari Siprus, dari Pafos ini memanggil. Waktu dipanggil, ya biasanya kan kalau orang dipanggil pejabat kan, wah ini luar biasa. Ternyata Tuhan yang membukakan jalan. Kenapa bisa Tuhan buka jalan? Karena Paulus dan Barnabas taat kepada tuntunan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tahun ini waktu kita melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Hal-hal yang selama ini kita rasa bahwa pintu-pintu itu tertutup, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, dalam apapun dalam kehidupan kita, waktu kita taat melakukan firman Tuhan, waktu kita mau mengikuti suara dan tuntunan Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan jalan. Pintu yang selama ini tertutup pasti akan Tuhan bukakan. Amin. Dengan cara Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi di sini waktu Paulus melihat ada kesempatan di mana mereka dipanggil oleh gubernur untuk memberitakan Injil,
mereka siap. Karena mereka menyadari bahwa mereka harus siap kepada semua kalangan dimanapun Tuhan mengutus mereka. Dikatakan siapapun mereka dan apapun latar belakangnya adalah sama-sama orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Jadi jika kita mendapat kesempatan melayani, layanilah Tuhan dengan sikap yang sama. Jadi nggak boleh pilih-pilih dalam melayani. Seringkali kalau kita melihat sebuah pelayanan yang misalnya apa ya, pelayanan yang berat ya, pelayanan yang kayaknya waduh ini bukan lembah bermata air tapi lembah berair mata, kita seringkali menghindari karena berat tantangannya. Tapi kita harus tetap tekun. Amin. Saya menyadari bahwa panggilan saya sebagai gembala ya, saya ditabiskan tahun berapa ya, 2000 sudah sekitar 9 tahun lah. Jadi sekitar tahun 2013. Jadi ditabiskan jadi gembala dari domba-domba yang jangan disebut ekor ya, nanti benar-benar ya 2-3 orang gitu ya. Benar-benar saya alami bagaimana saya melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bawa kepada sebuah pelayanan yang terus bertambah-tambah ya. Itu semua dibangun dari bawah ya. Setiap kita, kalau kita mau membangun sebuah pelayanan, lebih baik dimulai dari bawah. Supaya waktu kita diangkat oleh Tuhan, kita akan merasakan bahwa itu semua bukan karena kita, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Ya, jadi pengalaman yang saya alami ini, saya percaya juga bisa dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Khususnya mungkin di sini karena ada beberapa yang dipanggil melayani dari Seminari Bethel, bisa punya kerinduan yang sama bahwa lebih baik merintis ya dari awal, mencari jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, kemudian bangun sebuah pelayanan, maka itu berkatnya atau anugerahnya tentu Tuhan akan berikan secara berlimpah-limpah ya. Jadi di sini hal yang kedua yang kita perlu mengerti adalah kita bergaul dengan semua kalangan. Tentunya dalam hal ini dalam konteks kita melayani atau menjangkau jiwa-jiwa. Bukan berarti kita bergaul dengan sembarangan orang, bukan ya. Tapi konteksnya adalah untuk memberitakan Injil dan untuk membawa dia datang kepada Tuhan. Tapi intinya lagi harus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu prinsip yang lebih awal. Jadi karena pimpinan Roh Kudus, kita mau bergaul dengan semua kalangan. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang terhilang dan yang tersesat. Dengan pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kita melayani, mari kita layani walaupun ladang itu adalah ladang yang berat, tempat yang berat, tapi kita harus punya sikap hati yang sama. Makanya beberapa kali kalau saya dipanggil pelayanan, ya saya punya prinsip. Kalau seandainya yang manggil atau yang mempercayakan saya untuk masuk dalam sebuah panggilan, misalnya pelayanan, misalnya diundang ya, diundang khotbah, kalau itu yang pertama kali mengundang saya, ya saya ikutin. Oh, berarti saya sudah save, saya sudah tetapin ini khusus untuk pelayanan, ya, untuk yang pertama kali. Nanti kalau ada ternyata panggilan yang lain, pelayanan yang mungkin tempatnya lebih baik, lebih enak, nah saya harus komitmen dengan apa yang sudah. Jadi bukan karena pilih-pilih ya, wah kayaknya yang pertama ini kurang enak di tempatnya, enakan yang kedua nih, ini makan-makannya ini makan besar kan. Misalnya contohnya seperti itu. Nah saya nggak boleh, karena ini bicara soal hati, sikap hati dalam melayani harus sama, harus sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi di sini mari kita punya sikap yang sama bagi semua kalangan yang Tuhan percayakan untuk kita jangkau dan kita bergaul dengan mereka untuk memberitakan Injil. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang ketiga adalah melayani dengan kuasa. Nah, ini yang penting. Kita seringkali lupa pelayanan kita hanya sebatas pelayanan kasih. Ya, memang ada waktunya kita melakukan hal itu. Tapi
Kita harus tahu bahwa kita juga pada waktu kita masuk dalam sebuah ladang misi pelayanan, maka ada oknum yang tidak akan pernah senang dan mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan, yang mencoba menghalangi perluasan kerajaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Nah, kita baca ayatnya saja di dalam ayat yang ke-11. Sebelum kita baca ayat ke-11, saya kasih landasan dulu ya. Jadi waktu Paulus pergi ke Pafos, dia dipanggil oleh Sergius Paulus untuk berbicara tentang Injil. Ada seseorang yang bernama siapa tadi? Bar Yesus. Bar Yesus itu kalau di dalam bahasa Yahudi, Bar ini berarti anak. Yesus berarti keselamatan, Yosua ya, keselamatan. Jadi anak keselamatan namanya dalam bahasa Yahudi. Dan kalau ternyata dia berubah namanya, nama Yunaninya adalah Elimas. Elimas ini dalam bahasa Yunani adalah magos, artinya sihir, magic, orang tukang sulap, tukang sihir gitu ya. Nah, jadi ternyata di dalam Alkitab katakan bahwa Bar Yesus ini dia seorang tukang sihir, tapi ngaku-ngakunya sebagai nabi Tuhan. Jadi tukang sihir tentunya dia adalah nabi palsu, ya, nabi palsu. Dan sebagai nabi palsu tentunya dia bisa meramal. Meramal tentunya ramalannya itu bukan dari Tuhan, bukan nubuatan. Kalau nabi Tuhan kan nubuatan, tapi dia ini adalah nabi palsu. Jadi dia meramal, dia bisa melihat masa depan, dan dia ini teman dekat dari Sergius Paulus. Jadi dengan ramalan-ramalannya, dengan tipu muslihatnya, tipu daya dari iblis, dia mendapatkan kekayaan dari ramalannya itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanan ini juga tentunya kita akan alami di dalam ladang misi. Dimanapun Tuhan tempatkan nanti untuk mungkin membangun komsel atau membangun perintisan sebuah gereja, kita akan mengalami tantangan-tantangan dari orang-orang kuat atau iblis yang memakai orang-orangnya, antek-anteknya untuk mencegah Injil diberitakan. Jadi kita tahu bahwa setiap kali kita membuka komsel, kita berhadapan dengan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara yang akan mencoba mencegah Injil itu diberitakan. Jadi jangan berpikir, wih enak ya bikin persekutuan rame di sini, terus bikin lagi komsel di sini, wih rame. Kita nggak tahu bahwa di udara ini sedang terjadi peperangan yang dahsyat. Waktu kita buka, nggak begitu lama terjadi perpecahan, terjadi kekacauan, terjadi masalah-masalah. Akibatnya apa? Yang tadinya kita pikir ini sedang dibangun oleh Tuhan bisa tiba-tiba menjadi hancur, berantakan. Terjadi perpecahan, terjadi masalah-masalah rumah tangga, dan banyak hal terjadi. Karena kenapa? Karena tidak menyadari bahwa setiap kali kita membangun sebuah pelayanan, kita masuk dalam peperangan rohani. Pentingnya doa dalam setiap kita membangun pelayanan. Tanpa doa, maka pelayanan itu mungkin awalnya bagus, tapi akhirnya akan habis. Ya. Jadi di sini kita lihat di dalam ayat yang ke-11, waktu dalam ayat 11 kita baca dulu. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Jadi suatu kali setelah Paulus melihat bahwa Elimas ini berusaha untuk menghalangi mereka dan membelokkan iman daripada gubernur itu, maka ada roh Tuhan yang sangat kuat meliputi, ya, Roh Kudus yang memenuhi daripada Paulus, memenuhi hidupnya. Dan Paulus itu merasakan ada sebuah roh, ya, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan roh yang menghukum, roh yang mengadili. Jadi kadang-kadang Roh Kudus walaupun dia adalah pribadi yang lembut, ya, tapi di suatu waktu di mana perlu sebuah ketegasan, ada Roh Kudus yang dikatakan seperti roh yang kuat, roh yang mengadili, roh yang menghakimi ini tiba-tiba berkata kepada tukang sihir ini,
Karena tukang sihir tentunya mencoba untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya. Dan waktu Paulus berhadapan menatap si Elimas ini, dia berkata begini. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi kita lihat keberanian dari Paulus. Dia berani kalau boleh bilang pasang badan gitu ya. Padahal kalau dia tahu, mungkin dia sudah juga tahu bahwa si Bar Yesus ini adalah teman dekat dari gubernur ini. Dia ini bukan siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia nggak takut. Sekalipun ini teman dekatnya gubernur, karena dia coba menghalangi pekerjaan Tuhan, mencoba membelokkan hati gubernur ini untuk mengenal kebenaran, mengenal firman Tuhan. Jadi dia berani menghadapi dan dia katakan, engkau adalah anak iblis. Dulu namanya Bar Yesus, anak keselamatan. Ternyata dia adalah antek-antek iblis. Jadi waktu Paulus ini berkata seperti ini, tentunya oleh karena dorongan Roh Kudus. Ini pelayanan pertama Rasul Paulus dalam misi. Jadi dia baru pertama kali mengalami Roh Kudus yang begitu kuat menguasai dirinya dan menantang dengan berani roh yang betul-betul membelokkan jalan Tuhan. Nah, hari ini apakah kita juga berani ya menghadapi roh-roh jahat yang menguasai pada waktu pelayanan, pada waktu pekerjaan kita dihambat ya, atau mungkin hal-hal yang membuat iblis mencoba untuk mencuri berkat-berkat yang Tuhan siapkan sediakan atas hidup kita. Kita harus punya roh yang sama ya, hikmat yang sama yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk berani menghadapi iblis yang mencoba membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus dalam ayat 11 dikatakan begini, sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta dan beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Ayat firman Tuhan, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Jadi di sini kita lihat tukang sihir, nabi palsu yang bernama Bar Yesus yang mencoba menghalangi pelayanan Paulus dan Barnabas. Ya, dan karena yang dihadapi adalah seorang penyihir, maka strategi Paulus dan Barnabas adalah strateginya yang berkaitan dengan itu, yaitu harus menyatakan kuasa mujizat Tuhan, harus mempergunakan kuasa Tuhan. Ada waktu-waktu kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, kita sampaikan. Tapi ada waktunya kita harus berani berhadapan dengan iblis. Dan waktu itu terjadi, Paulus berani menantang roh jahat yang menguasai merupakan anak iblis ini. Semenjak itu wilayah Siprus mengalami lawatan Tuhan. Karena kenapa? Dimulai dari pemimpinnya. Kenapa Bar Yesus tidak menginginkan gubernurnya ini mengenal jalan kebenaran? Sebab sebagai seorang pemimpin tentunya dia punya pengaruh yang besar. Ya, iblis akan menjangkau orang-orang besar, menjangkau para pemimpin-pemimpin, karena para pemimpin ini punya anak buah. Nah, kalau pemimpinnya punya hati yang salah, maka anak buah juga akan mengikuti teladan dari pemimpinnya yang berbuat salah. Tapi kalau pemimpinnya ini punya hati yang benar seperti yang Tuhan inginkan, maka anak buahnya juga akan nurut. Jadi di sini ada sebuah hal yang penting sehingga iblis berusaha membuat gubernur ini tidak mengenal jalan kebenaran. Tapi lewat Rasul Paulus yang berani, akhirnya berhadapan langsung dengan nabi palsu ini. Dan nabi palsu ini dikalahkan, ditaklukkan, sehingga menjadi buta. Disitulah gubernur itu melihat, dikatakan gubernur itu melihat apa yang telah terjadi itu, dan percayalah ia takjub oleh ajaran Tuhan. Setelah dia melihat kuasa Tuhan,
dia takjub akan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa di dalam diri kita masing-masing ada kuasa Roh Kudus yang sama. Dan dengan demikian kita diperlengkapi sebagai saksi-saksi Kristus. Hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami tantangan-tantangan, hambatan-hambatan dalam kehidupan kita, keluarga kita mungkin. Kemudian juga kita mengalami tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pekerjaan, hambatan-hambatan yang dibuat. Saya percaya di balik itu semua, ya memang iblis berusaha untuk menggagalkan kehidupan kita, supaya rencana Tuhan tidak terjadi atas hidup kita, janji-janji Tuhan tidak kita alami. Dan hari ini, waktu kita dengar akan firman Tuhan hari ini, saya percaya waktu kita menerapkan 3 prinsip ini, waktu kita menjangkau, yang pertama adalah kita melakukan pelayanan ini dengan mencari orang yang sama dengan latar belakang kita. Kemudian yang kedua, kita bergaul dengan semua kalangan. Dan yang ketiga, kita melayani dengan kuasa yang daripada Tuhan. Maka hal-hal yang selama ini menjadi hambatan, kesulitan, kita dapat lakukan karena Roh Kudus yang menyertai kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati untuk melayani Tuhan. Beri kami kerinduan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami sebagai hamba-hambamu untuk menghasilkan buah-buah yang lebat. Kalau kami tahu pada saat kami kembali nanti ke surga Tuhan, kami tidak membawa apa yang kami miliki, baik itu harta dan kekayaan. Tapi pada waktu kami kembali, kami rindu kami membawa sebuah buah-buah pelayanan, di mana kami boleh membawa jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat itu dimenangkan bagi Kristus. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan melalui kehidupan kami, karunia, talenta, panggilan, semua hal yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Kami mau Tuhan mengerti dan mengenal akan hati-Mu Tuhan bagi jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang. Oleh sebab itu Bapa, berikan terus kami belas kasihan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau terus memberikan kepada kami strategi-strategi yang ilahi untuk pekerjaan Tuhan boleh diperluas melalui kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami untuk hormat dan bagi nama-Mu. Mari kita nyanyikan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Sekali lagi, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah
melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang telah gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan berikan, Tuhan, ini tugas kami, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Lagi katakan berseru, Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Berikan Tuhan, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Bapa, Tuhan yang mementeraikan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga benih yang kami tabur, firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dan hidup kami juga boleh menghasilkan buah-buah yang lebat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat dan dimenangkan bagi Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mendengarkan firman bersama katakan amin. Silakan duduk. Saya yakin kita semua memiliki hati yang terbuat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwa.
karena setiap pengumuman nanti kalau ada pengumuman pasti akan diberitahukan lewat grup. Dan akhiri ibadah kita, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha dahsyat Tuhan. Kami menyadari bahwa kami kecil di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang memampukan setiap kami melakukan perkara-perkara besar, karena Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam kami, yang akan memampukan setiap kami melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapa, ini hidup kami bawa senantiasa di hadirat Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari Bapa, supaya kami menyadari bahwa hidup kami yang singkat ini, kami mau menghasilkan buah-buah pekerjaan Tuhan, buah-buah pelayanan, buah-buah kehidupan yang membuat kerajaan Tuhan dapat diperluas. Tuhan yang memberkati setiap hati kami, memberkati seluruh kehidupan kami, dan Tuhan yang terus memakai kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami percaya Bapa, apa yang sudah Tuhan tetapkan, yang menjadi panggilan dalam kehidupan kami, Tuhan akan terus bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Semua halangan, semua rintangan yang membuat selama ini hidup kami menjadi lemah, membuat hidup kami menjadi ciut tawar hati Tuhan, yang membuat selama ini kami menjadi nyaman, yang membuat selama ini kami tidak mau bangkit maju sebagaimana Tuhan inginkan untuk kami bergerak maju. Mulai hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan, Roh Kudus menggerakkan setiap hati kami untuk bergerak Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian juga kami menyadari ada sebuah tugas panggilan yang mulia atas seluruh kami Tuhan. Dan Engkau menetapkan kami berdiri memenuhi panggilan Tuhan itu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengenal yang merupakan panggilan Tuhan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Dan kami mengejarnya Tuhan, menyelesaikannya dengan tuntas sampai ke garis finish. Terima kasih Bapa, Engkau yang berbicara terus kepada setiap kami. Dan kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan segala kelemahan sakit penyakit kami, Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami tahu iblis berusaha untuk mencegah kami,
untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk membuat kami tidak dapat hidup memuliakan nama-Mu. Tetapi hari ini kami percaya Tuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, sehingga kami akan berlari menuju apa yang Tuhan sudah tetapkan, mencapai seperti yang Tuhan sudah tentukan untuk kami menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang dalam mengalami pergumulan masalah yang berat, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan dengan anak, dengan orang tua, hubungan mungkin dengan mertua, atau hubungan dengan masalah-masalah pribadi ya Tuhan, dengan teman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan senantiasa melimpahkan kepada kami kasih karunia dan anugerah-Mu, supaya Engkau yang memulihkan hubungan-hubungan yang selama ini retak Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keluarga-keluarga kami. Kami tahu Tuhan, iblis berusaha untuk memecah belah akan keluarga-keluarga Tuhan, tetapi biarlah melalui doa-doa yang kami naikkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan Tuhan, sehingga pemulihan keluarga kami terjadi Tuhan. Karena doa-doa dari setiap kami dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bersepakat berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah-masalah ekonomi yang dialami. Dan kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala hal yang kami butuhkan Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hal-hal yang dibuat iblis untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami, saat ini kami sepakat bersehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata, dengar engkau iblis, dengar engkau kegelapan, segala pekerjaan-Mu yang coba menghalangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan anak Tuhan, saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ikat segala pekerjaan-pekerjaan kegelapan iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pekerjaan iblis itu kami halaukan dari jalan-jalan hidup kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini ada sebuah terobosan, ada sebuah pembaharuan, ada pemulihan dari janji-janji Tuhan terjadi atas seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biar berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang membutuhkan hikmat Tuhan, Tuhan berikan hikmat tuntunan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil sebuah keputusan-keputusan penting dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan kecerdasan di dalam sekolah, kuliah, di dalam pendidikan mereka juga Tuhan berikan hikmat tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil di dalam studi mereka, mendapatkan nilai yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa jika mereka saat ini ada jemaat yang sedang membutuhkan sebuah keputusan yang penting dalam hidupnya, untuk menentukan baik itu sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah hikmat Tuhan, turunlah kebijaksanaan yang daripada Tuhan, untuk mampu menimbang, mampu mengambil sebuah keputusan yang penting ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan sedang bekerja, melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib bagi setiap kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang bingung, sedang bertanya kepada Tuhan untuk sebuah tempat tinggal yang baru, yang Tuhan sedang nyatakan atas kehidupan daripada jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bicara kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh mendengar akan suara-Mu, tuntunan Tuhan, dan mereka dengan ketegasan, dengan keyakinan, karena Tuhan yang bicara kepada mereka, maka mereka akan mengambil sebuah keputusan yang penting bagi masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, Roh Kudus yang sedang bekerja di tengah-tengah kami akan terus berbicara kepada setiap kami. Bahkan hamba berdoa Tuhan bagi pergumulan. Mungkin ada jemaat yang saat ini mengalami sebuah pergumulan yang bertahun-tahun. Engkau terus menggumuli di dalam doa, dan Engkau berkata, mana janji Tuhan? Tapi mulai hari ini hamba berdoa, oleh karena kuasa Tuhan yang ada di tengah kami saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba sepakat setiap kepada jemaat yang saat ini bertanya kepada Tuhan, pergumulan untuk keluarganya saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang membukakan jalan,
Tuhan yang menyatakan tuntunanmu Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan tahun ini pemulihan itu terjadi. Kami percaya Bapak bahwa doa daripada anakmu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk memberikan janji-janji pemulihan, janji-janji kebebasan dan kelepasan. Biarlah dialami oleh jemaatmu di tahun ini Tuhan. Dan kami akan bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, ada banyak hal, pergumulan-pergumulan doa yang kami mau bawa di hadirat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lebih mengenal, Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami tahu Tuhan bukan saja mendengar, tetapi Tuhan menjawab doa-doa kami dan memberikan jalan keluar dengan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Jika sempat kami mendengar beberapa hari lalu terjadi gempa yang melanda wilayah Banten dan Jakarta Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ada banyak ramalan mengenai bencana yang akan terjadi di bangsa kami, khususnya wilayah Jawa dan Jakarta Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Kami diberikan kuasa yang daripada-Mu untuk menahan semua kekuatan-kekuatan musuh, sehingga kekuatan itu tidak dapat membahayakan kami. Saat ini hamba berdoa Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya kuasa doa mampu mengubah Tuhan, sehingga hal-hal itu tidak terjadi pada generasi kami. Biarlah Tuhan yang menyatakan belas kasihan bagi setiap kami yang hidup di masa ini, sehingga kami boleh memberitakan Injil, boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kami tahu, karena kami tahu waktunya sudah sangat singkat dan dekat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan negeri ini, bangsa ini, keamanan, kesejahteraannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati akan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, staf menteri, seluruh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang maju, diluputkan dari semua ancaman-ancaman, baik masalah ekonomi, baik itu masalah pangan ya Tuhan, bahkan masalah sakit penyakit Tuhan. Tuhan yang memberikan tuntunan sehingga bangsa ini diluputkan dari semua bencana-bencana itu. Sebab janji Tuhan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, kami bangsa ini mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dari semua malapetaka. Mazmur 91 menjadi bagian bagi negeri dan bangsa kami. Berkati TNI dan Polri, berikan mereka juga keberanian untuk bertindak tegas bagi orang-orang di bangsa ini yang coba memecah belah bangsa ini. Semua pekerjaan iblis melalui tindakan radikalisme, melalui intoleransi, semua hal yang membuat bangsa yang berbeda-beda suku dan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa semua pekerjaan iblis kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak, tidak boleh terjadi atas negeri ini. Biar rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Kami sebagai umat Tuhan akan senantiasa merendahkan diri dan berdoa untuk negeri ini dipulihkan dan dilepaskan dari rancangan-rancangan jahat iblis. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kerajaan Tuhan datang atas keluarga kami, atas negeri ini, atas bangsa kami, atas pekerjaan kami, sama seperti yang Tuhan rancangkan di sorga terjadi atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Tuhan, dalam doa-doa kami ini, yang di penghujung daripada doa syafaat kami ini, kami percaya ada sebuah berkat yang dahsyat dan ajaib. Kami minta berkat yang baru Tuhan, bukan yang lama Tuhan. Kami minta sesuatu hal yang fresh dari surga turun atas setiap kami saat ini. Dan hamba melepaskan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan yang indah, yang semakin intim dengan Roh Kudus akan menyertai engkau dan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu janji kepada janji yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan berikan atas hidupmu. Bahkan segala pekerjaan yang diperbuat dengan tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita tetap memiliki hati yang kudus, hati yang benar, hati yang taat, hati yang setia. Dan pada saat Yesus Kristus datang, kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang telah menerima janji Tuhan bersama-sama katakan amin.